Shalom saudara, kita berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Yoahas dan Elyakim atau Yoyakim dari 2 Tawarikh 36 ayat 1 sampai 10 dan dari 2 Raja-Raja 23 ayat 31 sampai 35. Yoahas bin Yoas diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya pada usia 23 tahun dan ia memerintah selama 3 bulan saja. Nama ibunya adalah Hamunal binti Yeremia dari Libnah. Yoahas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Raja Mesir yang bernama Firaun Neko memecatnya menjadi raja di kerajaan Yehuda di Yerusalem dan mendenda negeri itu dengan 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Yoahas dibawa ke Mesir dan mati di sana. Lalu Raja Mesir yaitu Firaun Neko mengangkat Elyakim. Siapa itu Elyakim? Dia adalah saudara dari Yoahas. Firaun mengangkat dia menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, menggantikan Yoahas yang sudah meninggal. Dan nama dari Elyakim diganti menjadi Yoyakim. Namun ia ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Selama 11 tahun ia memerintah menjadi raja di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan juga apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ketika ia memerintah, karena Firaun Neko meminta pajak yang cukup banyak dari Yehuda, maka ia membebankan pajak itu kepada rakyat, yakni berupa emas, perak, dan ia menuntut sejumlah pajak menurut ketetapan pajak yang berlaku dan memberikan pajak-pajak yang dipungut itu kepada Neko, Raja Mesir yang memintanya. Kemudian datanglah Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Jadi selain dia menghadapi tekanan dari Mesir, ia juga sekarang menghadapi tekanan dari Nebukadnezar yang maju melawan dia, lalu membelenggunya dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel, lalu ditempatkannya di istananya di Babel. Nah saudara, selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala kekejian yang dilakukannya, serta kesalahan-kesalahan yang ada padanya, semuanya tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Yoyakim mati dan anaknya bernama Yoyakin menggantikan dia menjadi raja. Saudara, pelajaran penting apa yang dapat kita petik dari kisah Yoahas dan Yoyakim hari ini? Saya melihat dan menyimak, Tuhan selalu mengganjar umatnya yang menyimpang dari jalannya. Yoahas dan Yoyakim adalah 2 raja kakak beradik yang memerintah dengan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Akibatnya Raja Mesir yaitu Firaun Neko menawan Yoahas ke Mesir dan ia mati di sana. Diganti oleh Yoyakim kakaknya. Juga melakukan kejahatan. Akibatnya Nebukadnezar, Raja Babel, berperang melawan dia
dan membelenggu dia dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel dan ia mati di sana. Kiranya kita belajar dari raja-raja ini. Jika kita sudah tahu kebenaran, mari lakukanlah yang benar. Jadilah pelaku firman, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Amin.